Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ES semester 5. Ini Temanggung. Pada kali ini akan saya berikan gambaran tentang tugas UTS. Yang harus Anda lakukan ketika UTS nanti adalah untuk mengerjakan strategi bisnis, di mana strategi bisnis itu nanti mencakup bisnisnya apa, lingkungannya apa saja, lalu analisa SWOT-nya bagaimana, lalu strateginya seperti apa. Sebetulnya ada satu lagi yaitu implementasi bisnis, tapi setelah kemarin saya praktekkan ke Anda semua ketika mengerjakan, itu kok kebanyakan masih banyak yang kesulitan gitu ya. Jadi saya kurangi sekarang, jadi tidak perlu menggunakan implementasi bisnis, cukup sampai ke strategi bisnis saja ya. Oke. Jadi saya berikan gambarannya, nanti pada ininya ketika UTS Anda cukup melengkapi form ini. Ini contoh form yang sudah saya isi, nanti silahkan diedit sendiri, dikerjakan sendiri, tapi dengan format sebagaimana yang saya contohkan. Jadi pada intinya ketika kita ingin melakukan analisa suatu bisnis dengan menggunakan analisa strategi bisnis yaitu SWOT dan juga analisa David Kearns dengan menerapkan matriks hubungan antara masing-masing unsur baik strength, weakness, opportunity maupun threat-nya, maka langkah yang pertama dilakukan adalah ini. Jadi kalau kita ingin membuat suatu analisa bisnis, itu ketika kita kesulitan menarik dari depan ke belakang, itu yang pertama bisa kita lakukan adalah secara induktif dulu. Induktif itu artinya kita menemukan masalahnya dulu, menemukan keunikannya dulu dalam suatu bisnis, baru nanti kita tarik dari depan ke belakang. Jadi ke belakang dulu ke depan, baru ke depan ke belakang. Artinya apa? Kita temukan dulu potensi ataupun masalah yang ada dalam suatu usaha. Baru nanti kita berikan breakdown-nya dari mulai jenis bisnis sampai ke strateginya. Oke, ini contohnya. Yang pertama, untuk menentukan kira-kira ingin menganalisa bisnis itu contoh yang bagus bagaimana. Karena nanti kan setelah UTS juga kita punya program, project untuk membuat analisa bisnis dalam suatu karya ilmiah, dalam suatu tulisan kualitatif. Maka dari itu, Anda harus benar-benar menemukan potensi ataupun masalah yang ada pada suatu bisnis. Dalam hal ini saya contohkan, saya menemukan ada potensi pada usaha keripik singkong. Di mana potensinya, di sini saya menemukan dua hal di sini ya. Di mana usaha keripik singkong ini merupakan usaha yang paling sustainable, paling bertahan lama, paling dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dalam kondisi apapun, situasi ekonomi seperti apapun, selalu dibeli. Karena entah mengapa ketika ada keripik singkong itu memang semua orang suka, seluruh lapisan umur suka gitu. Terutama menengah ke bawah ya, karena memang acara-acara menengah ke bawah itu kan pengen yang murah-murah biasanya. Nah ini biasanya di pilihan utama. Lalu yang kedua saya menemukan juga ada berkaitan dengan usaha keripik singkong itu merupakan usaha yang minim inovasi. Anda kalau lihat dulu mulai dari tahun 90-an atau 2000 misalnya, sampai hari ini itu keripik singkong yang gitu-gitu aja. Kemasannya ya gitu-gitu aja. Rasanya atau mungkin produk innovationnya juga gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah gitu. Nah itu merupakan masalah gitu. Jadi saya menemukan dua hal di sini. Yang pertama saya menemukan potensi dan saya menemukan masalah. Nah dari dua rumusan ini, selanjutnya saya ingin tarik dari depan ke belakang. Jadi ini induktifnya itu seperti ini. Induktifnya pada poin pertama. Nah poin kedua dan selanjutnya saya coba tarik dari depan ke belakang sekarang. Dari depan ke belakang yang pertama saya tentukan dulu jenis usahanya. Jadi untuk jenis usaha atau perusahaan, saya bebaskan ke kalian. Mau memilih jenis usaha yang ada di Temanggung gitu ya. Atau Anda pilih satu perusahaan, PT apa, CV apa gitu. Tapi lebih saya sarankan mending ke jenis usaha aja. Artinya jenis usaha lokal yang ada di Temanggung, misalnya usaha keripik singkong, usaha keripik tembakau misalnya kalau ada, atau usaha keripik apa, makanan yang lain, atau usaha yang lain yang bukan usaha makanan juga boleh. Jadi kita memandang dari sisi pemerintah Temanggung gitu ya. Jadi sudut pandang kita itu sebagai pemerintah atau sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Temanggung, di kota Kabupaten Temanggung. Jadi kita memandang dari atas agar kita nanti pandangannya lebih luas.
Bukan memandang satu UMKM tertentu, misalnya Anda pengen memandang tentang usaha bibi Anda atau usaha paman Anda, itu kan terlalu sempit pandangannya. Jadi mending memandang suatu jenis usaha. Jangan memandang perusahaannya, tapi mending jenis usahanya saja. Itu saran saya. Walaupun boleh Anda kalau mau menganalisa perusahaan juga boleh, tapi saran saya mending menganalisa jenis usaha. Itu lebih mudah. Terus yang ketiga, setelah menentukan jenis usaha, Anda tentukan lingkungan bisnis. Ini sudah kita pelajari dulu semua. Di mana lingkungan bisnis ada dua, internal dan eksternal. Internal terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya, resources, kemampuan, dan kompetensi inti. Eksternal terbagi menjadi mikro dan juga makro. Dalam poin ketiga ini, ketika Anda menjabarkan lingkungan bisnis Anda, saya berikan contoh ya, internal, tentang resources atau sumber daya berkaitan dengan karyawan. Karyawan itu Anda terangkan karyawannya siapa, modalnya bagaimana, manajemennya seperti apa, alatnya bagaimana. Jadi Anda berikan deskripsinya. Jangan cuma sumber daya, itu adalah karyawan, modal, manajemen, alat produksi. Nah ini kan teori. Tapi kalau sudah sampai deskripsi kan berarti sudah mengarah kepada jenis usaha yang sedang kita bahas. Kalau usaha keripik singkong itu karyawannya gimana sih di Temanggung? Modalnya gimana sih? Manajemennya seperti apa sih? Alat produksinya bagaimana sih? Anda deskripsikan sebagaimana yang saya contohkan. Tapi jangan ditiru plek ya, karena setiap usaha pasti kan berbeda. Anda misalnya mengkaji tentang usaha kayu lapis, tentu saja ini juga akan berbeda nanti. Anda mengkaji tentang usaha yang lain, misalnya usaha les misalnya, bimbingan les misalnya, atau usaha yang lain tentang produksi produksi gula batok misalnya, itu kan tentu saja sistemnya akan berbeda pula. Maka dari itu dalam hal ini lakukan sebagaimana yang dicontohkan. Internal mencakup 3 hal, apa saja, lalu Anda deskripsikan. Eksternal mencakup 2 hal, apa saja Anda deskripsikan, sebagaimana yang saya contohkan. Ini ada yang saya kasih strip, ya. Ada yang saya kasih strip memang karena memang dia tidak punya hal itu. Contohnya berkaitan dengan usaha keripik singkong, kebijakan usahanya seperti apa itu kan nggak ada. Biasanya kan dalam suatu UMKM atau suatu jenis usaha yang produksi keripik singkong memang nggak ada kebijakan usaha di sana. Jalan gitu aja gitu. Atau contohnya faktor media dalam keripik singkong itu setahu saya tidak ada di sana. Tidak ada dalam ranah mikro misalnya. Artinya biasanya level mikro, level eksternal mikro dari dalam perusahaan, artinya dalam sisi media eksternal itu biasanya tidak meliput berkaitan dengan keripik singkong, maka dari itu saya kasih strip. Tapi boleh jadi nanti untuk usaha yang Anda pilih ini enggak strip gitu. Jadi ini strip ini karena memang kasus yang saya kaji itu enggak ada. Gitu. Itu makro pun demikian Anda deskripsikan. Poin yang keempat, Anda menganalisa lingkungan bisnis, yaitu analisa lingkungan bisnis artinya Anda menganalisa strength, weakness, opportunity sama threat-nya. Di mana untuk internal otomatis ada strength dan juga weakness. Ini saya contohkan satu persatu ya. Jadi ini Anda tinggal copy paste aja ya. Jadi yang dari atas sini untuk poin ketiga ini Anda copy sampai sini, Anda copy lalu Anda paste di sini. Anda paste untuk memberikan deskripsi strength weakness-nya. Saya berikan warna biru seperti ini biar kita bisa menganalisa, biar kita bisa melihat oh yang biru-biru itu analisanya. Yang hitam-hitam itu lingkungannya. Ini lingkungannya, yang biru ini adalah yang biru itu adalah analisanya. Contoh untuk karyawannya masyarakat lokal atau masyarakat setempat gitu ya. Dalam hal ini saya kasih tanda X karena saya tidak merasa hal itu cukup untuk dianalisa strength atau weakness-nya. Maka dari itu saya kasih X. Jadi terserah Anda. Jadi karena memang dalam analisa strategi bisnis suatu usaha, dalam menganalisa ini, strength, weakness, opportunity, sama threat, inilah yang menjadi kunci. Nanti strateginya akan tepat sasaran atau enggak. Boleh jadi ketika saya ngasih tanda X di sini, ini mengindikasikan boleh jadi ternyata nanti ada yang saya lewati. Karena si analisatornya, orang yang menganalisa ternyata enggak begitu paham, atau enggak mendetail, enggak mendalam dalam menganalisa boleh jadi. Tapi ini contoh yang saya berikan di mana untuk masyarakat setempat saya merasa di sini enggak ada strength maupun weakness.
Ingat ya, dalam internal hanya kita bisa gunakan strength atau weakness-nya saja. Untuk modalnya yang kecil, ini saya anggap sebagai strength. Artinya, usaha ini dapat dijalankan dengan menggunakan modal yang kecil. Dan ingat, ketika membahasakan strength dengan bahasa positif, membahasakan weakness dengan bahasa negatif. Manajemen usaha UMKM, saya tidak merasa di situ ada strength maupun weakness. Dalam alat produksi yang sederhana, ini saya mengatakan sebagai strength, sebagaimana modal. Modal dan juga alat produksi yang sederhana, yang murah, ini dapat meningkatkan produksi secara sederhana, mudahnya demikian. Oke, jadi di sini dalam hal ini usaha ini dapat dijalankan dengan alat yang sederhana. Artinya usaha keripik singkong ini dapat dilakukan oleh seluruh kalangan siapapun. Modal 200.000 atau 1 juta gitu aja udah bisa mulai sebetulnya. Karena memang alatnya sederhana gitu. Kemampuannya, berkaitan dengan, lalu yang tentang kemampuannya ada bahan baku, produk hasil, lalu pemasarannya, lalu ada juga tentang keuangannya. Saya menganggap tentang bahan baku ini menjadi weakness. Karena tentang singkong, saya soalnya dulu berpengalaman dalam usaha singkong juga, itu singkong di Temanggung itu enggak stabil, kadang bagus, kadang enggak. Jenisnya macam-macam. Dari jenis yang macam-macam itu juga harus dipilah. Kalau mau untuk singkong yang keripik singkong harus yang umurnya sekian. Kadar pati atau kadar tapiokanya harus sekian. Sehingga dapat dikatakan dalam usaha keripik singkong ini kualitasnya memang enggak stabil. Apalagi berkaitan dengan cuaca. Nah, ini menjadi masalah, menjadi weakness. Produk atau hasilnya makanan kecil ini ya, ini strength ini. Karena produk keripik singkong ini merupakan produk yang selalu menjadi pilihan utama, terutama untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sistem pengepul dan juga pemasarannya. Jadi ini berkaitan dengan pemasarannya, ini juga kekuatan karena tingginya permintaan untuk membuat produk ini mudah dipasarkan. Jadi produk ini mudah dipasarkan, mudahnya gitu karena permintaan yang tinggi. Harganya sangat murah, artinya ini menjangkau relatif untuk ke masyarakat menengah ke bawah pun mereka dapat membeli dengan mudah dengan harga yang murah. Kompetensi inti berkaitan dengan budaya tentang stagnansi tanpa inovasi. Jadi budaya yang ada budaya usaha yang ada di perusahaan. Ingat ya, di kompetensi ini itu kita masih membahas tentang internal. Berarti kita membahas usahanya, bukan membahas faktor luar usaha. Budaya usaha yang ada dalam usaha keripik singkong itu cenderung untuk stagnan, nggak mau berubah, nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi ini masih tentang bahas usahanya, itu demikian. Saya bahasakan dengan bahasa negatif karena itu adalah weakness. Ingat, membahasakan strength dengan bahasa positif, membahasakan weakness dengan bahasa yang negatif. Negatif itu bisa dengan rendah, kurang, sulit, tidak stabil, dan seterusnya. Lalu eksternal berkaitan dengan opportunity sama threat, sama dengan yang tadi. Opportunity dibahasakan dengan cara yang positif, threat dibahasakan dengan bahasa yang negatif. Misalnya berkaitan dengan mikro ada pesaing, pemasok, pelanggan dan juga media. Dalam media saya tidak ada analisa. Dalam pemasok berkaitan dengan petani singkong lokal juga saya tidak memiliki analisa yang cukup yaitu untuk menganalisa petani singkong. Lalu untuk menganalisa usaha cemilan lain, jadi pesaingnya itu kan usaha cemilan lain. Nah, ini saya katakan ini sebagai trade. Kenapa? Karena usaha keripik singkong itu mudah untuk dibuat dengan modal yang kecil, alat yang sederhana, otomatis persaingannya itu sangat ketat dan sangat banyak. Anda kalau tahu bahwasanya kenapa harga keripik singkong itu bisa bisa terus ditekan gitu. Karena yang persaingannya sangat ketat. Yang bikin sangat banyak, padahal dalam hukum ekonomi kalau supply-nya itu tinggi biasanya harganya akan murah. Supply-nya tinggi, harganya akan murah. Kalau permintaannya tinggi, harganya akan mahal. Gitu. Maka dari itu dalam hal ini menjadi threat, menjadi ancaman ini. Persaingan yang tinggi ini menjadi ancaman bagi usaha keripik singkong. Pelanggannya gimana? Masyarakat lokal Temanggung dari kabupaten sekitar. Ini merupakan opportunity. Kenapa? Karena kalau masyarakat lokal Temanggung otomatis distribusinya murah. Konsumen juga akan sangat mudah menjadi pelanggan di sana gitu. Distribusi yang mudah dan juga konsumen mudah menjadi pelanggan karena tempat yang dekat. Ibaratnya didistribusikan ke desa setempat aja selesai gitu. Itu pelanggan berkaitan dengan masyarakatnya. Lalu makronya berkaitan dengan politik, saya tidak menganggap ada politik di dalamnya. Berkaitan dengan ekonomi, mayoritas konsumen produksi ini berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Ini merupakan opportunity bagi saya ya, bagi saya selaku analisator, ini merupakan opportunity karena produk dapat dijangkau dalam kondisi ekonomi seperti apapun. Ibaratnya dalam kondisi COVID-19 yang sangat jatuh ekonominya pun, keripik singkong tetap bertahan. Walaupun tetap omsetnya berkurang, tapi setidaknya tetap bertahan. Sosial, nah masyarakat itu memiliki budaya kumpul dan juga dalam berbagai aspek. Opportunity ini merupakan peluang di sini karena dalam hal ini budaya masyarakat yang senang ngumpul, senang nyemil barang-barang, otomatis ini dapat meningkatkan permintaan produk dari keripik singkong itu sendiri. Potensi teknologi dalam menguatkan atau menghambat dari suatu usaha. Ini merupakan opportunity. Kenapa? Karena teknologi memiliki potensi besar dalam promosi atau penjualan. Apalagi kita tahu keripik singkong itu termasuk produk yang jarang dipromosikan dengan menggunakan teknologi. Oke, itu tentang analisanya ya. Baru terakhir saya menerapkan strategi bisnis. Ini yang penting. Setelah kita menulis dengan tulisan yang biru-biru ini ya, yang biru-biru ini pada analisanya tentang SWOT-nya, baru kita lakukan strategi bisnisnya. Dilihat di sini, strategi bisnis itu dinarasikan dengan bahasa strategis. Bahasa strategis itu dalam hal ini itu menjawab masalah atau memaksimalkan potensi. Kalau strength atau opportunity berarti dimaksimalkan, kalau weakness atau threat berarti harus diantisipasi atau diatasi. Biasanya menggunakan imbuhan pean kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris biasanya itu ada ing gitu. Atau ion gitu. Ininya kata benda, misalnya pean itu misalnya ya penerapan, pembentukan, pembuatan, pengaplikasian. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya innovation, implementing, pokoknya tambahannya ing gitu biasanya. Jadi bahasanya diawali dengan kata benda untuk menunjukkan kalau itu adalah bahasa untuk strategi. Bahasa strategi itu harus strategis dan juga bahasa strategi biasanya menggunakan imbuhan pean. Dari analisa lingkungan yang telah dilakukan, jadi yang biru-biru di atas ini pertama saya kumpulin dulu nih biar gampang analisanya. Strength-nya apa aja, weakness-nya apa aja, opportunity-nya apa aja, threat-nya hanya satu gitu. Saya list dulu. Jadi saya copy paste dari atas yang biru-biru ke bawah sini. Setelah saya copy paste, saya baru lakukan perumusan strategi bisnisnya. Perumusan strategi bisnis ada dua, yaitu parsial, artinya sendiri-sendiri. Strength dianalisa sendiri, weakness sendiri, opportunity, threat sendiri-sendiri, parsial namanya. Lalu yang kedua itu ada analisa berdasarkan David Kern secara bersama-sama dari dua-dua. Ada strength opportunity, ada weakness opportunity, ada weakness threat, dan seterusnya. Ya. Oke. Saya contohkan, yang pertama, lihat di sini. Untuk analisa sendiri-sendiri berkaitan dengan strength-nya, saya hanya menjadikan ini menjadi dua strategi. Jadi yang namanya analisa parsial, ini kan strength-nya itu kan ada 5. Strength-nya ada 5, tapi dalam strategi saya hanya menjadikan 2. Karena memang bisa digabung-gabung gitu. Ada yang berhubungan dan bisa digabung-gabung. Contoh, strength di sini menurut saya nomor 1, 2 ya. Nomor 1 dan 2 ini bisa digabung. Produk ini sangat dijalankan dengan modal yang kecil sekaligus dengan alat yang sederhana. Menurut saya ini bisa dijadikan satu. Sehingga kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah? Yang pertama, bisa dengan pembuatan sentra keripik singkong pada suatu daerah tertentu. Jadi misalnya daerah Mandisari, daerah Parakan, pada desa ini atau sektor ini itu menjadi sentra keripik singkong. Itu mungkin untuk dilakukan. Pemusatan daerah produksi keripik singkong itu sangat bisa dilakukan, mengingat bahwasannya modal dan juga alat produksinya rendah. Jadi berdasarkan strength bahwasannya alat dan juga modalnya yang rendah, maka sangat mungkin untuk membuat sentra keripik singkong. Karena murah gitu kan, bikin usahanya murah, artinya pemerintah bisa nih bikin pemusatan. Apalagi tadi kita juga berkenan dengan fakta banyak ini produsennya itu banyak, artinya bisa dipusatkan atau dibuat sentra seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini saya menggabungkan antara nomor 3, 4, dan 5.
Produk keripik singkong merupakan produk yang selalu menjadi pilihan utama. Tingginya permintaan, harga cemilan yang murah. Saya dari ketiga hal ini saya merumuskan satu strategi, yaitu harga yang murah, permintaan yang tinggi, produk yang sudah mapan itu artinya selalu menjadi pilihan di masyarakat, perlu dipertahankan dengan dipertahankan. Ini mempertahankan itu bisa, memaksimalkan juga bisa dengan nih ya, imbuhan pean ini pembuatan. Ini bahasa strategi tadi adalah imbuhannya pean. Pembuatan apa? Pembuatan branding yang diikuti dengan quality control yang baik gitu. Jadi ada pembuatan branding, misalnya ada keripik singkong usaha Parakan atau sentra Mandisari gitu misalnya, atau sentra daerah Temanggung Kota misalnya gitu. Jadi dibuat kelompok-kelompok usaha yang tadi berdasarkan sentra tadi, tapi selain itu dibuat brandingnya itu kayak semacam merek, kayak semacam ya branding itu bisa pencitraan, promosi sekaligus mereknya gitu. Oke. Sedikit gambaran lagi ya, berkaitan dengan strategi, pastikan strategi ini adalah sesuatu yang baru. Oke, mungkin saya tulis di sini ya, biar nanti tidak kelewatan. Strategi bisnis itu harus merupakan sesuatu yang baru. Merupakan sesuatu yang baru. Jadi ibaratnya kalau Anda analisa, ini sesuatu yang belum pernah dilakukan pada usaha keripik singkong ini, gitu. Weakness, dari weakness saya bisa mengumpulkan apa? Di weakness ada dua di sini. Weakness ini berkaitan dengan bahan baku singkong lokal yang tidak stabil, lalu usaha ini merupakan usaha yang sulit untuk keluar dari zona nyaman. Produknya gitu-gitu aja, gitu ya. Kira-kira strateginya apa? Imbuhan pean yang bisa dibuat. Di sini saya menggunakan penggunaan bahan sama penerapan. Gitu. Penggunaan bahan baku dari luar daerah dengan penerapan standar kualitas. Jadi dalam hal ini setiap satu weakness saya buat satu strategi, karena memang nggak bisa dikomunikasikan. Kalau bisa dikomunikasikan jadi satu ya boleh aja, nanti dibuat satu strategi aja. Bahkan kalau misalnya nomor 1 dan 2 ini bisa diterapkan dan jadi satu, bikin satu aja nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan sulit kan menggabungkan dua ini. Ini pun sulit digabungkan karena ini berkaitan dengan bahan baku, ini berkaitan dengan inovasi, itu kan agak sulit. Maka dari itu dijadikan 2 poin. Dari 2 weakness yang ada, yaitu dalam hal ini adalah weakness dalam bahan baku singkong lokal yang memiliki kualitas yang tidak stabil, sama yang kedua usaha ini merupakan usaha yang sulit keluar dari zona nyaman, saya buat 2 strategi. Yang pertama adalah penggunaan bahan baku di luar daerah Temanggung, yang kedua adalah penerapan inovasi usaha untuk menghasilkan inovasi produk. Gitu. Jadi usahanya diinovasikan sehingga ada inovasi dari produknya itu sendiri. Opportunity peluang yang saya list tadi ada 4 peluang, saya buat menjadi 2, 4 saya jadikan 2. Berarti ada yang saya gabung. Contoh di sini ada peluang berkaitan dengan konsumen dari segmen masyarakat sekitar menjadikan, mudahnya konsumen menjadi pelanggan. Produk dapat dijangkau dengan kondisi ekonomis apapun, budaya masyarakat dan juga teknologi memiliki potensi besar. Ini saya buat menjadi 2. Yang pertama untuk opportunity, dengan memperhatikan beberapa peluang berkaitan dengan pelanggan konsumen, ya pelanggan itu berkaitan dengan tadi ya, mudahnya menjadi pelanggan, sama yang kedua bisa dinikmati oleh kalangan konsumen dalam kondisi apapun, gitu ya. Dapat dilakukan penerapan, berarti ini strateginya menggunakan kata penerapan ya, untuk opportunity. Penerapan sistem jemput bola. Jemput bola berarti artinya kayak produsen itu ngelis nih siapa yang pengen langganan nanti biar kita kirimin, mudahnya seperti itu. Bukan hanya ini saya beli, silahkan yang mau beli datang ke pabrik, enggak seperti itu. Tapi pabriknya yang datang ke pelanggan. Hal ini dapat untuk menekan konsumen dan juga meningkatkan penjualan sekaligus untuk mempertahankan sustainability ya. Bahkan ini nanti bisa digabungkan juga dengan fakta lain untuk memangkas ongkos atau memangkas maklar ya. Pengepul gitu kan, jadi nggak ada ongkos pengepul. Kalau dari pabrik bisa langsung ke konsumen langsung. Yang selanjutnya adalah penggunaan e-commerce ini untuk menanggapi opportunity nomor 3 dan 4 ya.
Oh maaf, yang ini dok, opportunity yang keempat tentang teknologi itu memiliki potensi besar dalam penjualan maupun promosi. Nah di sini strategi yang dipakai itu adalah penggunaan e-commerce dalam penjualan produk terutama untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu. E-commerce pakai marketplace, pakai Facebook, pakai WA, pakai macam-macam. Intinya pakai teknologi terbaru menggunakan teknologi internet dan juga komunikasi. Trade-nya, berdasarkan trade saya hanya punya satu, di mana persaingan yang sangat ketat terjadi karena permintaan pasar yang tinggi. Jadi persaingannya sangat ketat gitu. Gimana ini agar persaingan ketat? Ini bukan karena persaingan yang tinggi ya. Bukan karena permintaan pasar maaf. Tapi karena banyaknya produsen dan permintaan yang tinggi. Jadi pada intinya persaingannya itu memang sangat ketat karena memang semakin banyak produsen pasti persaingannya pun akan sangat ketat. Dalam hal ini terjadinya persaingan ini dapat diatasi dengan apa? Misalnya ada kebijakan untuk pembentukan asosiasi. Jadi daripada saling gelut ibaratnya gitu ya, daripada saling bertarung untuk menjatuhkan satu produsen dengan yang lain, mending dibuat aja perkumpulan asosiasi. Di mana asosiasi itu nanti bisa membahas kesepakatan harga, bisa membahas tentang kesepakatan bahan bakunya, kualitasnya dan seterusnya. Jadi ada asosiasi agar terjadi persaingan yang sehat gitu. Karena itu trade itu ancaman kalau sampai tidak terorganisir gitu. Nah itu bagaimana cara merumuskan strategi bisnis secara parsial sendiri-sendiri. Ingat tadi ya, strategi bisnis dengan bahasa pean-pean dan dari masing-masing trade opportunity, weakness maupun strength itu 3 poin bisa dijadikan 1, 2 poin bisa dijadikan 1. Kalau nggak bisa dikomunikasikan ya berarti ya 2 poin jadi 2 strategi dan seterusnya. Yang terakhir strategi bisnis berdasarkan David Keynes ini berarti menggabungkan ya misalnya SO, strength sama opportunity. Strength sama opportunity ini saya langsung merujuk pada yang poin A. Jadi yang poin A itu kan strategi parsial. Maka dari itu saya gabungin aja antara poin strength yang ini, strategi yang di sini, sama opportunity yang di sini saya gabungin. Dan kadang saya tidak menemukan ada yang bisa digabungkan. Maka dari itu penting banget untuk ngelis gitu. Kita harus ngelis strength sama yang pada poin ini ya. Pada poin di sini. Ini harus benar-benar rinci ini. Semakin rinci akan semakin bagus. Karena kalau tidak rinci, nanti akan kesulitan ketika menggabungkan pada saat melakukan analisa yang versinya David Keynes. Saya contohkan di sini. Untuk SO saya hanya bisa menyusun 1 di sini karena itu yang bisa diterapkan. Contoh, advantage komparatif menggabungkan antara strength sama opportunity. Strength-nya di sini ada 2 strateginya yaitu pembuatan sentra sama berkaitan dengan pembuatan branding. Strength-nya adalah sentra sama branding, lalu opportunity-nya adalah penerapan sistem jemput bola sama e-commerce. Dan dari sini saya hanya bisa menggabungkan antara e-commerce ya, antara e-commerce dengan branding. Ini yang saya gabungkan. Sehingga strategi SO-nya, advantage komparatifnya, strength dan opportunity-nya ketika digabungkan adalah penerapan e-commerce dengan branding yang profesional. Jadi e-commerce dengan branding merek promosi yang profesional. Itu strategi SO yang bisa dipakai. ST-nya gimana? Mobilization saya juga hanya bisa menyusun 1. Menghubungkan antara trade, yaitu ini, asosiasi, sama menghubungkan antara strength, yaitu tentang sentra dan juga branding. Saya juga hanya bisa menyusun 1, yaitu penerapan, pembentukan brand produk, masih dengan brand ya, berkaitan dengan brand produk berdasar asosiasi. Jadi brandnya itu disesuaikan dengan asosiasinya, bukan berdasarkan UMKM-nya. Gitu. Misalnya di Parakan ada 50 atau 50 pengusaha keripik singkong. Daripada punya merek sendiri-sendiri malah nanti tidak bisa membawa citra yang lebih luas,
mending buat satu brand aja gitu. Satu brand dengan satu kualitas tertentu sehingga jangkauannya lebih mudah. Ibaratnya kalau di Temanggung itu, kalau mau beli keripik singkong di mana ya? Kalau mau merujuk itu ke Pak sini, itu kan agak sulit. Tapi kalau itu ke Parakan saja itu ada asosiasinya di sana, itu kan lebih terjamin untuk kualitasnya gitu ya. Jadi pada intinya strategi ST, mobilization, strength sama trade, ini di sini saya menggabungkan antara branding yang merupakan trade tadi ya, solusi dari trade-nya, lalu ini solusi dari strength-nya, lalu asosiasi pengusaha ini solusi dari trade-nya. Oke, ini dari strength-nya, ini dari trade-nya. WO saya bisa menemukan satu juga. Kok ada yang tanda merah? Nah, ini saya jelaskan nanti. Weakness sama opportunity. Dalam weakness saya menemukan dua, penggunaan bahan baku luar daerah sama penerapan inovasi usaha, gitu kan? Ada inovasi usaha yang menghasilkan inovasi produk. Ini untuk strategi berdasar weakness-nya, tadi ada dua, lalu O-nya itu ada dua juga, tapi yang saya WO-nya di sini saya hanya menerapkan satu. Artinya saya menggabungkan e-commerce ke dalam penjualan inovasi produk baru untuk segmen konsumen menengah ke atas. Jadi saya menerapkan e-commerce untuk penjualan inovasi produk yang baru. Itu kalau menganalisa antara weakness sama opportunity. E-commerce-nya ini berasal dari weakness-nya, ya kan? Oh maaf. E-commerce-nya ini dari opportunity, ya. E-commerce-nya itu dari opportunity. Penerapan e-commerce gitu ya. Ini kan dari opportunity-nya. Lalu weakness-nya di mana? Weakness-nya pada ini, inovasi produknya. Di dalam weakness-nya kan tadi kan menemukan inovasi produk, nih ya. Nah, inovasi usaha untuk inovasi produk. Sehingga WO-nya muncul strategi, gabungin ini. Penerapan e-commerce dalam penjualan inovasi produk baru. Untuk segmen pasar menengah ke atas, berarti gini, kenapa saya kok ini kasih tanda merah? Tadi ketika saya menyusun WO, ini saya memikirnya gini, yang namanya penerapan e-commerce untuk inovasi produk, pastinya inovasi produknya ini kan yang baru kan. Dimana sebelumnya yang namanya produk keripik singkong itu hanya dijual ke menengah ke bawah. Berarti untuk e-commerce ini seharusnya menjangkau masyarakat menengah ke atas gitu. Pertanyaan saya, mengapa kok tadi konsumen menengah ke atas kok tidak ada pada analisa saya? Oh, berarti tadi saya kurang untuk menganalisa ini. Seharusnya ini juga bisa masuk ke dalam weakness. Jadi kalau seandainya ini masuk ke dalam weakness itu kan nanti analisanya seharusnya ini bisa muncul. Tapi saya tiba-tiba muncul ini, konsumen menengah ke atas ini, karena saya menyadari ini itu harusnya demikian, tapi ternyata di weakness-nya tadi belum ada. Nah, ini contoh di mana saya kurang cermat dalam menganalisa SWOT. Maka saya katakan merah. Seharusnya gimana? Seharusnya pada weakness saya kasih ini tentang menengah ke atas ini. Berarti gimana kalau dikasih itu misalnya weakness yang bagian atas ya. Atasnya lagi weakness pada bagian mikro. Menengah ke atas berarti berkaitan dengan pemasaran ya. Pemasaran ini dia. Sistem pengepul pemesanan membuat produk ini mudah dipasarkan. Tingginya permintaan. Produk hasil. Bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke kemampuan atau bisa masuk ke, atau ini juga bisa masuk ke trade ya. Ini bisa masuk ke trade. Atau opportunity juga bisa ini, opportunity. Misalnya ini berkaitan dengan pelanggannya ya. Karena menengah ke atas itu kan berarti dia pelanggannya atau yang beli kan. Yang beli kan berarti pelanggannya ini. Di sini saya hanya mengatakan berkaitan dengan pelanggan itu opportunity karena konsumen dari masyarakat sekitar itu menjadikan konsumen ini menjadi pelanggan. Padahal ada satu lagi yang bisa diucapkan di sini. Misalnya apa? Strength lagi. Strength apa? Misalnya tadi masih
terbuka pasar baru gitu ya. Pasar baru, kok strength ini opportunity ya. Ini opportunity. Opportunity. Masih terbuka pasar baru gitu pada segmen masyarakat menengah ke atas. Atau minimal menjangkau bukan hanya pedesaan tapi perkotaan, mudahnya seperti itu. Nah, seandainya saya tadi cantumkan di sini berarti kan ini kan nanti masuk ke strength juga. Masuk ke opportunity juga, ini ke opportunity sehingga ini masuk ke sini ya kan, ke yang kelima gitu. Masuk ke sini sehingga nanti ketika menganalisa WO ya, menganalisa WO yang ini saya bisa mencantumkan masyarakat menengah ke atas. Berarti ini e-commerce menggabungkan tiga hal ini. Ada e-commerce, ada inovasi, sama menengah ke atas. Di mana e-commerce ini adalah opportunity, menengah ke atas adalah opportunity, lalu inovasi produk adalah weakness. Gitu. Jadi menggabungkan tiga unsur dari weakness dan juga opportunity. Gitu. Maka dari itu tadi ya, untuk menyusun strategi yang baik harus didasarkan pada penyusunan strength, weakness, opportunity, dan threat yang mendalam dan juga rinci. Kalau ada yang kelewatan, biasanya di sini pun nanti akan ada kesulitan. Apalagi ternyata Anda mendapati ada yang nggak bisa dikomunikasikan. Contoh, Anda sedang pengen mengkomunikasikan antara weakness sama opportunity. Anda otak-atik gimana-gimana, kok nggak ada yang bisa dihubungin antara weakness sama opportunity. Boleh jadi bukan karena nggak bisa, tapi karena Anda nulisnya kurang banyak. Karena contoh ini aja, saya menghubungkan weakness sama opportunity. Weakness-nya ada 2, opportunity-nya ada 4. Saya hanya bisa menyusun 1. Weakness opportunity yang bisa saya susun hanya 1. Berarti apa? Berarti kan ini nggak mudah menghubungkan antara weakness sama opportunity. Maka dari itu sebanyak mungkin di list dan harus mendetail. Gitu. Dan kalau nggak nemu ya udah nggak nemu. Tulis X nggak ada atau strip gitu. Tapi kalau misalnya nemu, pastikan itu kalau bisa mencakup semua, jangan ada yang kelewatan. Terakhir weakness sama threat, saya menggabungkan 2. Threat ini strateginya ada 1, lalu weakness ada 2. Dari 2 ini saya hanya bisa menemukan 1, yaitu strateginya adalah penerapan inovasi produk baru mengatasnamakan asosiasi. Jadi kalau tadi itu branding mengatasnamakan asosiasi ya, e-commerce dengan branding idea, brand produk dengan berdasar asosiasi. Kalau ini inovasi produk tapi mengatasnamakan asosiasi. Jadi hampir sama ya antara ST dengan WT. Cuman bedanya seperti ini. Dan ini untuk strategi bisnis David Kearns ini disusun berdasarkan poin yang parsialnya. Jadi menyusun parsialnya. Setelah parsialnya disusun, baru dirumuskan menjadi lebih mengerucut, menghubungkan antara masing-masing strategi. Gitu. Ada lagi sebetulnya caranya yang lebih pas ya, tapi itu lebih sulit. Lebih pas tapi lebih sulit. Itu apa? Menganalisa SO, ST, WO, sama WT bukan berdasar strategi parsial, tapi berdasar yang ini. Berdasar strength-nya langsung. Strength, weakness, opportunity, threat-nya langsung. Ini menjadi lebih banyak kemungkinan. Tapi itu lebih sulit. Karena menggabungkan ini sama ini sama ini itu kan sulit. Tapi kalau menggabungkannya antar strategi itu menjadi lebih mudah. Dan itu yang saya contohkan dan harapannya Anda pakai yang ini aja. Biar tidak kesulitan. Jadi dari strategi parsial yang udah disusun, susunlah strategi secara bersama-samanya. Baik, saya kira itu untuk gambaran tugas UTS Anda ya. Tugas UTS Anda nanti untuk soal UTS-nya saya sharekan di hari Senin. Soal UTS untuk manajemen strategik sama investasi syariah nanti saya share di hari Senin, tapi Anda harus paham ini dulu karena nanti UTS Anda pada intinya Anda mengerjakan ini. Anda mengerjakan ini. Oke, yang penting Anda pahami dulu materinya untuk yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.